kita di acara sambutan-sambutan. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan saya akan serahkan kegiatan selanjutnya, yaitu nanti ada pemateri kepada Ibu Diah Woro. Pada Bu Diah, saya mohon maaf, saya serahkan kegiatan pemateri untuk literasi IGI Bali ini. Moderator Bu Fatma, Bu. Bu Fatma ya, mohon maaf. Iya, Bu. Ya, Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Rina sebagai host kali ini yang mempercayakan pada saya sebagai moderator untuk memandu acara dari literasi Nusantara dari Bali yang akan dibawakan oleh Ibu Ika Desi Jati. Beliau ini selain aktif dalam Duta Literasi IGI, beliau juga kelihatannya sebagai duta guru penggerak, ya kalau tidak salah ya Bu Desi, dan sebagai dari itu ya, karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi. Ini Ibu Bulan yang Ibu Ika yang sangat kreatif sekali ini dari Bali. Ya, terima kasih Bu Ika yang nanti akan memberikan materinya yang sangat bagus sekali. Di sini topiknya literasi Nusantara dari Provinsi Bali dengan tema nyepi tradisi perenungan diri secara lokal yang berdampak pada global dalam balutan khasanah budaya Bali. Nah, ini mengingat Bali, kita kepengen ke sana lagi ya. Kapan-kapan kita nanti ke sana ya Bu Ika ya, ke Bu Ika. Nah, untuk Bu Ika, ini ada 2 sesi. Nanti yang pertama Bu Ika memberikan materi sampai pukul 14.30. Selanjutnya nanti tanya jawab. Nah, kan ya Bu Ika. Nah, monggo sepenuhnya waktu untuk Bu Ika, dipersilakan Bu Ika untuk memberikan materi yang sangat menarik ini. Waktu sepenuhnya untuk Bu Ika. Semoga. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatma. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kalau di Bali. Sudah menjelang sore. Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya diundang untuk mengisi sesi kali ini, hari Jumat ini terkait literasi budaya. Jadi seperti yang dibilang oleh Bu Agustina tadi, sebenarnya di Bali itu di setiap daerah punya kekhasan tersendiri, bahkan daerah yang berdekatan, baik dari budaya, bahasa, yang seperti itu. Nah, di kegiatan kita pada hari ini, saya ingin mengenalkan Bapak Ibu terkait dengan salah satu budaya Bali, yaitu tentang nyepi. Saya rasa sebagian besar Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar nyepi, karena nyepi itu adalah termasuk salah satu hari libur nasional ya. Nah, tapi kalau di Bapak Ibu liburnya hanya 1 hari, tapi kami di Bali ada rangkaian ritualnya yang dimulai dari sebelum nyepi, dan bagaimana nanti dampak dari pelaksanaan nyepi itu bisa dikatakan memiliki dampak dampak secara global terhadap lingkungan. Saya izin share screen dulu. Oke, sambil buka gininya ya, partisipannya ya.
Sudah terlihat ya, Bu Fatma ya? Kita tolong matiin, Bu. Sudah, Bu, sudah Ya, jelas. oke, baik. Ya, sudah. Ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya akan mulai, Bapak Ibu. Jadi nyepi itu adalah salah satu kalau di Bali budaya itu tentunya tidak bisa tidak hanya sekedar adat istiadat tapi juga kolaborasi antara adat istiadat budaya dengan agama. Nah, nyepi di sini adalah tradisi perenungan diri lokal yang berdampak secara global yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, baik. Perkenalan diri dulu, tadi sudah sempat dikenalkan oleh Bu Agustina dan juga oleh Bu Fatma. Jadi nama saya adalah Ika Desi Budiarti, saya perwakilan dari Provinsi Bali. Nah, saya juga kebetulan saat ini adalah sebagai nominator Pena Penulis IGI. Oke. Bapak Ibu bisa bantu saya, boleh jawab di chat. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang Bali atau saat pertama kali mendengar Bali? Bisa bantu saya? Bali itu menurut Bapak Ibu apa atau bagaimana? Ditulis di kolom chat ya. Boleh. Oke, dari Bu Krisma Juita. Tari kecak, ya, tari yang terkenal banget di Bali ya. Bali adalah Pulau Dewata. Ya, Bali adalah Pulau Dewata. Terima kasih, Bapak. Objek wisatanya bagus, budayanya agamis ya. Oke. Jadi, saya pengen melihat pandangan Bapak Ibu terhadap Bali. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata Bali? Wisatanya Karino. Pak Ketut Sade, Bali is my soul. Ini banyak nih. Ibu Ika, saya boleh nggak Ibu Ika? Boleh, silakan. Ibu Ika, saya boleh bicara nggak Ibu Ika? Silakan. Terima kasih Ibu Ika, selamat sore Bali, selamat siang Indonesia Barat, dan selamat malam Indonesia Timur menjelang malam. Oke. Baik, mengenai Bali, menurut pendapat saya, yang saya dulu pernah beberapa kali datang ke Bali dan membuat saya ingin datang lagi. Bali itu seperti memiliki magis, Ibu, buat para pengunjung, karena apa yang didapat oleh kami di sana keramah tamahan, kemudian budayanya itu yang masih tetap dipertahankan, sementara wilayah lain itu budayanya mulai luntur, tergerus oleh modernisasi zaman katanya Bu. Sementara kalau Bali itu tetap dipertahankan, meskipun penduduk Bali sebenarnya kan banyak yang jadi Indo-Indo gitu ya, tetapi yang Indo-Indo tersebut setelah tinggal di Bali mereka menjadi Bali, tidak menjadi orang Amerika, tidak menjadi orang Australia, malah mereka pendatang menjadi orang Bali. Kemudian kepatuhan dalam beragama, nah ini yang patut dicontoh oleh agama-agama lain, di mana orang Bali itu sangat mematuhi agamanya, sementara agama lain itu kadang-kadang menjadi pelanggar dari agamanya sendiri, tetapi berbicara seolah-olah menjadi orang yang agamis, tidak seperti dengan orang Bali. Kemudian keamanan tuh di Bali. Kita jalan di Bali nggak perlu mengunci pintu mobil, kemudian barang-barang yang tertinggal misalnya di hotel itu kembali dengan lengkap, sebagaimana tertinggal kembali seperti itu, jadi tidak ada satupun yang hilang. Itu enaknya Bali. Di samping itu juga makanannya enak-enak, tariannya pasti itu yang nggak ada di dunia. Itu pandangan saya menurut Bali yang membuat saya ingin kembali lagi ke Bali. Demikian Ibu, terima kasih Ibu. Selamat sore. Baik, terima kasih. Ya, beberapa kami memang masih menjaga itu ya Bu ya. Nah, dari segi keamanan sekarang mulai agak berkurang juga sih sebenarnya, tapi masih ya bisa
Masih lebih aman lah. Saya masih boleh bisa bawa tas di belakang, di punggung, nggak harus di depan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Oke. Bali itu dikenal ya, tadi ada beberapa rekan juga, nanti kalau rekan-rekan yang dari Bali mohon kalau kurang atau apa bisa ditambahkan. Bali itu dikenal dengan Jelek Dewata. Dengan perpaduan keindahan alam dan eksotik. Jadi kalau sebenarnya daya tarik wisata di Bali itu tidak hanya bisa digantung pada perpaduan pada keindahan alam saja, tapi juga ada budayanya. Karena perpaduan alam dan budaya itulah yang menyebabkan daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali. Nah, Bali itu pulaunya kecil, cuma 5.780 km persegi. Jadi paling jauh dari ujung timur ke ujung barat itu cuma butuh waktu 3,5 jam, dari ujung selatan ke ujung utara itu paling lama membutuhkan waktu 2,5 jam seperti itu. Oke. Dan terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, saya sendiri tinggalnya di Badung Tengah. Di Badung Tengah, jadi agak dekat di pusat kota. Kemudian budaya Bali itu sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, berbicara terkait budaya Bali tidak hanya terkait dengan kehidupan sosial dan adat, tapi juga perpaduannya dengan agama Hindu. Jadi kita tidak bisa melepaskan unsur agama dan perpaduannya dengan budaya saat kita berbicara dengan Bali, berbicara terkait Bali. Oke, nah ini ragam budaya Bali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat atau mendengar. Kalau Bapak Ibu sekarang datang ke Bali itu lagi rame banget. Di depan setiap rumah ini ada penjor nih Bapak Ibu. Ya, karena kami 2 minggu ini, bukan 2 minggu ya, dari minggu lalu sampai 42 hari ke depan, penjor ini akan berdiri di depan rumah kami masing-masing. Jadi penjor ini adalah salah satu yang tadi dibilang oleh Bu Agustina, itu adalah simbol kemenangan dari Dharma melawan Adharma yang sedang kami rayakan. Jadi kemenangan kebaikan melawan kejahatan, kami sedang merayakan Hari Galungan. Jadi selama 42 hari ke depan, penjor ini akan berdiri di depan rumah kami. Jadi lagi rame banget lah di depan-depan pintu rumah kami di Bali. Nah, kemudian ini ragam budaya yang lain. Oke, sebentar. Ada istilahnya Banten. Nah, ini adalah Banten. Kalau di daerah lain, apa namanya, Banten. Ini kan bukan nama daerah ya, tapi di Bali, Banten itu istilahnya adalah sesajen atau persembahan. Oke. Dan tari Bali, saya rasa tadi udah ada yang menyebutkan tentang kecak. Ini salah satu tari Bali yang ada banyak jenis tari Bali ya, ada legong. Nah, kemudian ini adalah tradisi pembakaran mayat di Bali yang istilahnya ngaben, dan ini adalah tradisi ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh ini terkait dengan apa yang akan kita bicarakan nanti. Jadi ogoh-ogoh itu adalah salah satu rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap wilayah di Bali memiliki ciri khas adat istiadat, bahkan bahasa pun kami ada berbeda-beda. Bahasa intinya sih tetap bahasa Bali, tapi loh, entah logatnya, entah kosakatanya, itu pun berbeda-beda. Padahal kami pulau kecil, dan budayanya dan budaya dengan keunikan masing-masing. Oh, apakah ada item-item ya di layar saya ya? Saya harus turunkan berarti dulu. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sudah, karena kita Nyepi ini salah satu termasuk yang hari libur nasional ya. Coba silahkan Bapak Ibu di chat lagi, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang Nyepi? Bisa diketikkan di chat atau Oke. Oh, ada hitam-hitam di layar saya. Ini karena saya buka partisipan sama
chat. Ya, silent day. Silahkan. Ya, silahkan kalau nyepi menurut Bapak Ibu apa ngapain aja sih kami kalau nyepi? Sebelum kita bahas nanti ngapain aja kami saat nyepi. Berdiam diri di rumah, ya. Oh, sorry. Saya sambil cek pengaturan dulu ya. Oke, merenung diri, introspeksi diri, ya, melaksanakan catur berata penyepian, hening, tidak boleh beramai-ramai, ya, perenungan diri, berdiam diri. Oke, baik, terima kasih. Sepi, merenung ya, sepi. Jadi nyepi itu berasal dari kata nyepi, sepi ya. Oke, nah baik Bapak Ibu, nyepi itu adalah perayaan tahun baru umat Hindu. Nah, yaitu tahun baru Saka. Kalau kita secara tahun baru Masehi kan ramai ya. Ada yang kembang api, ada yang pesta-pesta, gegap gempita. Nah, sedangkan kalau di umat Hindu Bali, tahun baru Saka dan juga mungkin di umat Hindu Indonesia ya secara umum, tahun baru Saka itu dirayakan dengan menyepi. Tujuan utama dari Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit, berarti menyucikan alam manusia, diri kita sendiri, dan buana agung atau alam semesta. Jadi tujuan dari menyepi itu adalah memohon agar alam, baik dan beserta isinya termasuk kita, agar kembali suci, agar kembali bersih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita selama setahun ke depan. Oke, nah ceritanya asal mula nyepi itu berasal dari kata sepi ya, nyepi, sepi, artinya sunyi atau senyap. Nah, sepi ini merupakan perayaan tahun baru yang berdasarkan kalender Saka. Itu sudah dimulai sejak tahun 78 Masehi. Nah, awalnya itu di India dan sekitarnya ada yang mengalami krisis, ada satu wilayah yang mengalami krisis atau konflik sosial berkepanjangan. Jadi ada pertikaian antar suku, ada banyak suku kan waktu itu di wilayah di negeri India itu. Nah, menang kalahnya silih berganti, perebutan kekuasaan yang seperti itu zaman dulu. Nah, menyebabkan terombang-ambingnya kehidupan beragama. Kemudian di akhir pertikaian panjang ini, akhirnya suku Saka yang menjadi pemenang dengan nama rajanya adalah Kanisaka I. Nah, di berkat kepemimpinan Raja Kanisaka I ini bisa menyatukan bangsa-bangsa yang awalnya atau suku-suku yang awalnya bertikai dengan pemahaman keagamaan yang saling berbeda. Nah, untuk memperingati hal yang baik ini, maka terciptalah Hari Suci Nyepi, yaitu untuk hari yang pertama untuk melakukan perenungan diri. Oke. Nah, rangkaian Hari Raya Nyepi itu terdiri atas apa saja? Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi di Hari Raya Nyepi itu selalu identik dengan tidak hanya sepi, tapi juga ada ogoh-ogohnya. Gitu. Jadi kalau sudah ada ogoh-ogoh, berarti besoknya sudah ada pawai ogoh-ogoh di Bali, berarti besoknya kita pasti akan melakukan Hari Raya Nyepi. Oke, rangkaian pertama dari Hari Raya Nyepi itu disebut dengan melasti atau melis atau mekis. Jadi di beberapa wilayah itu ada perbedaan penyebutan, tapi inti prosesinya adalah sama. Nah, melasti ini dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Melasti ini adalah penyucian diri untuk seluruh umat Hindu. Digelar untuk menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Jadi kami mendatangi sumber air, baik itu laut atau danau, atau sumber air seperti itu, untuk tujuannya itu adalah menyucikan diri dari segala perbuatan buruk,
pada masa lalu dan membuangnya. Oke. Nah, melasti dalam sumber lontar, jadi dalam kitab suci, Lontar Sunarigama dan Sahayang Ngaji Swamendala dirumuskan dalam bahasa Jawa kuno, disebutkan seperti ini tujuan dari melasti. Melasti ngaran yang ngiring prawatek dewata, angayuntaken laraning jagat, papeklese, letuhing buana. Nah, ini adalah salah satu lontar dalam berbahasa Jawa kuno yang menyebutkan tujuan dari melasti. Apa sih artinya kalimat yang saya bilang tadi ini? Oke. Ngiring prawatek dewata, itu artinya upacara melasti hendaknya didahului dengan memuja Tuhan dan segala manifestasinya dalam perjalanan. Oke. Kemudian angayun taken laraning jagat, itu artinya menghanyutkan penderitaan masyarakat. Jadi upacara melasti ini bertujuan untuk memotivasi umat secara ritual dan spiritual untuk melenyapkan penyakit-penyakit sosial. Nah, papeklese itu artinya bertujuan agar umat menghilangkan kepapaannya secara individual. Jadi ada sifat angkaranya, ada sifat kegelapannya, kesombongan. Jadi jenis-jenis kepapaan itu kita larung, kita lebur dengan melalui upacara melasti tapi dengan bukan simbolik, bukan real ya, dalam artian baru kita ke pantai bersih semua apa dosa-dosa kita, bukan seperti itu maksudnya, tapi secara simbolis agar kita selalu mengingat bahwa kesalahan-kesalahan yang kita buat, ayo kita bersihkan dengan berbuat yang baik, seperti itu. Kemudian letuhing buana, artinya alam yang kotor. Maksudnya upacara melasti bertujuan untuk meningkatkan umat Hindu agar mengembalikan kelestarian alam lingkungan, atau dengan kata lain menghilangkan sifat-sifat manusia yang merusak alam lingkungan. Kemudian ngamet saraning amerta ring telenging segara. Itu artinya mengambil sari-sari kehidupan dari tengah laut. Ini berarti melasti mengandung muatan nilai-nilai kehidupan yang sangat universal. Jadi bisa kami simpulkan, pahami bahwa upacara melasti ini adalah dengan tujuan untuk melebur, melepaskan dan mengintrospeksi diri kita dengan kembali dengan baik di secara fisik kita atau secara alam manusia, juga dengan alam semesta, itu kita bersihkan melalui upacara melasti agar kembali menjadi bersih dan siap menghadapi hari-hari selanjutnya. Oke. Nah, setelah upacara melasti, sehari sebelum nyepi, yaitu pada tilem kesange, tilem itu artinya bulan mati. Jadi nggak ada bulan tidak kelihatan ya. Jadi bulan mati yang ke-9 di kalender Hindu, umat Hindu melaksanakan upacara butayatnya di segala tingkatan masyarakat, mulai dari masing-masing. Jadi mulai dari keluarga, Banjar itu kalau di wilayah lain kayak RT RW seperti itu ya, sekelompok rumah seperti itu. Jadi kalau kami di Bali itu punya istilah namanya Banjar. Jadi upacara itu mulai dari tingkat keluarga, tingkat Banjar, tingkat desa, kecamatan, sampai di tingkat provinsi. Dan mengambil salah satu jenis caru, semacam sesajian menurut kemampuan. Upacara inilah yang disebut tawur kesange. Biasanya dilaksanakan pada siang atau menjelang sore hari. Jadi tawur itu artinya membayar atau mengembalikan, yaitu mengembalikan sari-sari alam yang telah kita gunakan oleh manusia, telah digunakan oleh manusia. Sari-sari alam itu dikembalikan melalui upacara, dipersembahkan kepada para buta, agar para buta tidak mengganggu manusia dan kita bisa hidup berdampingan secara harmonis. Filosofi tawur ini adalah agar kita selalu ingat akan posisi kita, jati diri kita, agar kita selalu menjaga keseimbangan dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia. Jadi di sanalah filosofi tawur ini, bahwa kita di dunia ini tidak hanya hidup dengan manusia saja, tapi kita juga harus berhubungan dengan Tuhan kita, berhubungan dengan sesama manusia kita, berhubungan dengan alam lingkungan kita. Ini tetaplah harus kita selalu jaga. Oke. Nah, selanjutnya sore harinya setelah melaksanakan tawur. Setelah melaksanakan tawur,
itu dilanjutkan dengan proses pengerupukan. Nah, ini yang sering ditunggu anak-anak. Proses pengerupukan itu adalah ritual awalnya adalah menyebar. Ritual intinya adalah menyebar nasi tawur, mengobori rumah, bukan dibakar ya rumahnya, cuma diobor-obori seperti itu saja. Jadi menyemuri rumah dan pekarangan dengan meswi. Meswi itu kayak sejenis rempah-rempah, serta memukul benda apa saja biar bersuara ramai dan gaduh. Nah, tahapan ini dilakukan untuk mengusir buta kala dari rumah dan pekarangan dan lingkungan sekitar. Jadi biar rumah kita aman dan damai. Nah, khusus di Bali, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh. Dan sekarang juga untuk pawai ogoh-ogoh juga sudah diadaptasi di beberapa wilayah lain di Indonesia untuk umat Hindunya ya. Tapi awalnya khususnya di Bali, pengerupukan itu khusus di Bali dia ada pawai ogoh-ogohnya. Oke. Nah, ogoh-ogoh, apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh itu merupakan perwujudan buta kala yang diarak keliling desa, kemudian dibakar di atas api unggun. Jadi nggak didiemin nih, kalau ogoh-ogoh itu biasanya kalau untuk di desa-desa adat itu selesai diarak itu harus dibakar. Tujuannya sama seperti tawur tadi. Jadi karena ini rangkaian dari tawur ya, yaitu untuk mengusir buta kala dari lingkungan sekitar. Biasanya ogoh-ogoh digambarkan berupa boneka raksasa yang terbuat dari kertas dan bambu. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu sempat ogoh-ogoh itu dibuat dari bahan-bahan yang kurang aman dan tidak ramah lingkungan. Tapi untuk di Bali beberapa tahun ini sudah keluar perda bahwa ogoh-ogoh itu paling tidak harus dibuat dari bahan-bahan yang berbahan ramah lingkungan, contohnya dari bambu seperti itu. Jadi agar lingkungan tetap terjaga. Nah, prosesi pengarakan ogoh-ogoh ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran. Nah, sekarang itu semua tergantung dari niat kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan dalam menjaga diri dan seisi dunia. Jadi kita manusia itu, kalau di ajaran Bali itu kan diberikan 3 kekuatan, yaitu Bayu, Sabda, dan Idap. Jadi kekuatan, tenaga, suara, dan pikiran. Jadi kalau tumbuhan itu hanya diberikan kekuatan bayu, tenaga saja. Kalau hewan diberikan kekuatan bayu dan sabda. Nah, sedangkan kalau manusia diberi 3 kekuatan, bayu, sabda, idap. Jadi diberikan tenaga, diberikan suara, diberikan pemikiran. Nah, dengan pemikiran inilah kita harus punya niat luhur agar dunia ini menuju kebahagiaan, bukan kehancuran. Sehingga kita dengan prosesi ogoh-ogoh ini melambangkan kita sebagai manusia itu harus insyaf akan adanya kekuatan alam semesta itu agar tidak menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang jahat. Seperti itu. Oke. Nah, pada puncaknya, tadi kita sudah melewati prosesi melasti 2 atau 3 hari sebelumnya. Kemudian melewati Taur Kesange pada sehari sebelumnya. Ogoh-ogoh itu juga sehari sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke puncak Hari Raya Nyepi. Nah, puncak Hari Raya Nyepi ini yaitu disebut pada Pinanggal Pisan Sasih Kedase. Itu artinya tanggal 1 bulan ke-10. Jadi kami merayakan tahun baru Saka itu pada bulan ke-10. Jadi tanggal 1 pada bulan ke-10 itu adalah hari tahun barunya, tahun baru untuk umat Hindu. Kami menghentikan segala aktivitas dan melaksanakan catur brata penyepian. Nah, apa itu catur brata penyepian? Saya akan bahas di slide selanjutnya. Intinya, pada hari ini umat Hindu sama sekali tidak melakukan aktivitas seperti biasa. Lingkungan sepi, kota sepi, tidak ada lampu yang menyala, semua orang diam di rumah. Nah, ini salah satu gambaran pada saat Hari Raya Nyepi, tapi tetap lingkungan itu di sekitar itu ada petugas yang berjaga, yaitu namanya pecalang ya. Kalau di Bali itu kayak penjaga keamanan adat. Ada namanya pecalang itu yang akan menjaga lingkungan
berkeliling setiap berapa jam mungkin berkeliling desa agar tetap lingkungan tetap aman. Sedangkan kami tetap yang bukan pecalang itu atau yang masyarakat biasa tetap berdiam diri di rumah. Nah, maknanya ini adalah untuk mengawali masa baru benar-benar dimulai dengan suatu halaman baru yang putih bersih. Untuk memulai hidup dalam tahun baru Saka pun, semua yang kita lakukan berawal dari suci dan bersih. Nah, pada Hari Raya Nyepi ini, seperti yang saya tuliskan di judul, itu adalah hari perenungan diri. Diawali dengan tapa, yaitu latihan ketahanan menderita, brata, penekanan hawa nafsu, yoga, menghubungkan jiwa dengan Tuhan, dan samadhi, manunggal kepada Tuhan yang tujuan akhirnya adalah kesucian lahir batin. Jadi pada Hari Raya Nyepi ini kami melakukan proses perenungan diri dengan cara berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, aktivitas apa saja sih yang menjadi pantangan saat nyepi? Oke, inilah yang disebut dengan catur brata penyepian. Catur brata penyepian adalah pantangan pada Hari Raya Nyepi yang tujuannya itu adalah membangun konsentrasi dengan tenang agar seseorang kembali ke jati dirinya. Seperti Bapak Ibu lihat bersama di layar yang saya tandai silang. Yang saya tandai silang di sini api. Jadi kita tidak boleh menyalakan api atau lampu dan tidak boleh. Ini filosofinya adalah tidak boleh mengobarkan hawa nafsu. Jadi istilahnya adalah amati geni. Geni itu api artinya. Jadi tidak menyalakan api. Kemudian amati karya. Karya itu kerja. Kita tidak bekerja, tidak melakukan kerja atau kegiatan fisik, melainkan tekun mengerjakan penyucian rohani. Kemudian amati lelungan. Lelungan lunge. Kalau di Bali lunge itu artinya tidak bepergian. Jadi kami tidak bepergian kemana-mana, namun senantiasa mawas diri di rumah dan memusatkan pikiran ke hadapan Tuhan dalam berbagai perwujudannya. Yang selanjutnya ada amati lelangwan. Nah, ini adalah dilarang mengadakan hiburan, rekreasi, atau kegiatan bersenang-senang. Jadi inilah 4 hal pantangan. Jadi dalam Hari Raya Nyepi, jadi tidak boleh menghidupkan api, tidak boleh bekerja, tidak boleh bepergian keluar rumah, dan tidak boleh bersenang-senang. Oke, mungkin kalau punya bayi gimana? Ada pengecualiannya. Biasanya kami disiapkan surat kalau memang punya bayi atau anak-anak yang masih kecil yang belum bisa mematikan lampu saat tidur malamnya, itu ada pengecualiannya. Kemudian kalau memang ada yang sakit terus gimana? Fasilitas umum seperti rumah sakit masih tetap terbuka dan akan diantar biasanya. Kalau memang ada yang darurat itu akan diantar oleh pecalang sampai ke rumah sakit dengan aman dan selamat. Jadi seperti itu. Jadi masih ada batas-batas toleransi yang wajar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk kita-kita yang sehat seperti untuk kita-kita yang tidak ada kendala atau apa-apa tidak ini diharapkan melaksanakan catur brata penyepian dengan tertib. Nah, kemudian nyepi itu berlangsung 24 jam, hitungannya itu dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi di hari nyepi yang dinyatakan sebagai nyepi, sampai keesokan harinya, jam 6 paginya juga. Jadi itu pelaksanaan nyepi ya Bapak Ibu, 24 jam. Jadi ditandai dengan pemukulan kentongan untuk memulai. Kemudian nanti jam 6 pagi keesokan harinya juga dipukul kentongan untuk menandai sudah berakhirnya catur brata penyepian. Sehari setelah pelaksanaan catur brata penyepian, itu ada istilahnya harinya adalah ngembak geni. Jadi ngembak geni itu adalah penanda berakhirnya catur brata penyepian. Ngembak geni ini diselenggarakan pada penanggal pengkalih sasi kedase. Nah, ini artinya hari kedua pada bulan ke-10. Jadi kalau nyepi itu hari pertama bulan ke-10, ngembak geni ini adalah pada bulan kedua, hari kedua pada bulan ke-10 di kalender Saka. Nah, ngembak geni sendiri artinya secara bahasa, ngembak itu artinya bebas. Kemudian geni itu artinya api. Jadi
ngembak geni itu sudah maknanya adalah bebas menyalakan api atau beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, di ngembak geni ini adalah momen di mana umat Hindu memohon kepada Sang Hyang Widi untuk mendapatkan keteguhan hati serta kesucian selama kurun waktu 1 tahun, sekaligus saling memaafkan pada sesama agar mendapatkan berkah dari Sang Hyang Widi. Jadi kami saling mengunjungi, saling berkunjung, saling apa istilahnya kalau mungkin di Muslim pada saat Hari Raya Idul Fitri itu silaturahmi. Nah, seperti itu yang juga kami lakukan di ngembak geni, mengunjungi keluarga, teman seprofesi, saling memaafkan kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya untuk agar bisa memulai tahun aktivitas selama setahun ke depan dengan damai. Oke, nah ini fakta dari Nyepi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, selama 24 jam di Bali, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya, tidak ada aktivitas di luar rumah sama sekali. Jadi kami tidak bisa beraktivitas di luar rumah sama sekali, kecuali sektor vital seperti rumah sakit. Itu masih ada aktivitasnya dan itu pun tidak berseliweran ya, tapi di area rumah sakitnya. Kemudian tidak ada jadwal penerbangan dari dan ke Bali selama 24 jam itu. Penerbangan saja tidak ada, apalagi moda transportasi yang lain. Jadi memang dinonaktifkan. Tidak ada saluran TV dan radio. Kalau dulu waktu saya kecil masih ada ya, tapi beberapa tahun ini sudah nggak ada lagi saluran TV dan radio selama Nyepi. Kemudian tidak ada jaringan data seluler. Nah, ini tergantung provider juga yang sudah bekerja sama. Kalau kebetulan saya pakai yang provider yang memang dari beberapa tahun belakangan ini memang dimatikan, dinonaktifkan selama Nyepi. Untuk menelpon mungkin masih bisa, menelpon yang penting-penting, tapi untuk seperti data seluler, maksud saya internet, seperti itu nggak bisa. Kalau yang tahun kemarin, WiFi mungkin masih bisa. WiFi rumahan, itu masih bisa terkoneksi. Kemudian tidak ada jaringan ATM juga. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau aktivitas umat Hindu lain, umat lain yang ada di Bali, yang Muslim misalnya, kalau misalnya pas hari Jumat, ada sholat Jumat, pas Nyepi, bagaimana? Apakah bisa melakukan sholat Jumat? Tetap bisa. Jadi aktivitas umat lain tetap berlangsung, tapi akan dibantu atau dibantu oleh pecalang agar tertib. Jadi tetap suasana Nyepinya itu tetap akan terasa, tapi umat lain tetap bisa beribadat sesuai dengan kebiasaan. Oke. Nah, tadi di Ngembak Geni, di beberapa wilayah juga ada ritual tambahan. Oke, contohnya omet-ometan di Sesetan, mobogan di Kedonganan, nyakan diwang di Bulalang, dan banyak lagi ritual-ritual yang untuk merayakan Ngembak Geni. Ngembak Geninya di beberapa wilayah. Oke. Nah, itu terkait tentang Nyepi. Nah, bagaimana sih dampak? Apa sih yang menjadi dampak dari pelaksanaan Nyepi? Oke. Nyepi di Bali, hanya di Bali ya pelaksanaan yang kemarin yang bisa benar-benar mati total itu kan hanya di sekup Pulau Bali yang kecil yang cuma 5.700 km persegi, tapi bisa memberikan dampak yang besar. Yang pertama adalah berkurangnya emisi karbon dioksida sampai 20.000 ton. Tuh, dari pelaksanaan 24 jam itu, 24 jam Nyepi di Bali itu. Jadi bisa berkurang emisi karbon dioksida itu sampai 20.000 ton. Kemudian Bali bisa menghemat listrik hingga 60% dari 24 jam itu, yang berarti menghemat sebesar 290 megawatt atau bernilai sekitar 4 miliar rupiah yang terjadi penghematan. Kemudian BBM, karena tidak ada aktivitas sama sekali ya, oke ini saya salah ketik, hingga 500 liter solar yang setara dengan 3 miliar rupiah. Oke. Kemudian suasana malam saat Nyepi itu akan menjadi kenangan sekali, pengen kita ulang terus, yaitu langit penuh bintang di malam Nyepi di Bali. Karena tidak ada polusi sama sekali, di seharian itu nggak ada polusi, pembangkit listrik ditutup, kemudian langit itu jadi bersih. Jadi bintang-bintangnya itu jernih sekali.
Kemudian besok paginya udara segar sekali, karena ibaratnya bumi itu istirahat selama 24 jam. Oke, itu adalah dampak pelaksanaan Nyepi. Baik, nah hari suci Nyepi ini mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu hari kebangkitan, hari pembaharuan, hari toleransi, karena ada hari kebersamaan, hari kedamaian, dan hari kerukunan nasional. Jadi di Nyepi itu tidak hanya berkaitan dengan umat Hindu Bali, tapi juga ada kerukunan atau toleransi antara umat-umat bersama umat-umat lain yang kita hidup berdampingan di Bali. Pelaksanaan Nyepi yang hanya dilakukan secara lokal di Pulau Bali yang kecil selama 24 jam saja bisa menyumbang perbaikan terhadap alam yang signifikan. Bagaimana jika kita bisa laksanakan itu secara global? Dan ini sudah disambut oleh PBB ya, dengan pelaksanaan Nyepi ini memberikan inspirasi pelaksanaan World Silent Day. Jadi pada setiap 21 Maret itu kita ada pelaksanaan World Silent Day, tapi mungkin gemanya tidak seperti Nyepi atau pelaksanaan tidak seperti Nyepi, hanya dibatasi dari jam-jam tertentu. Jadi World Silent Day itu bertujuan untuk mengurangi semua aktivitas manusia yang membawa dampak buruk bagi bumi seperti pemanasan global atau perubahan iklim. Jadi itulah yang saya bisa nyatakan bahwa dari perayaan Nyepi yang awalnya adalah ritual keagamaan Hindu Bali bisa memberikan dampak global dan bisa menginspirasi dunia untuk melakukan World Silent Day. Jadi saya bisa membayangkan kalau dari yang Pulau Bali yang sekecil itu saja bisa menyumbang perbaikan alam yang lumayan signifikan, bagaimana jika dilakukan di hampir wilayah seperti itu. Jika bisa dilakukan di beberapa wilayah, tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perbaikan alam kita. Oke, ini dari literaturnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan di awal sebagai pemaparan materi terkait bagaimana Nyepi, seperti apa sih itu Nyepi dan kenapa Nyepi itu bisa dikatakan sebagai tradisi perenungan diri yang dilakukan secara lokal di rumah masing-masing, tetapi secara bersamaan di Pulau Bali bisa memberikan dampak yang luas secara global. Oke. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Fatma. Terima kasih Bu Ika, materi yang sangat bagus sekali. Monggo untuk peserta kalau mau bertanya silakan bisa nulis di kolom chat atau langsung aja. Monggo siapa yang mau bertanya? Adakah yang bertanya? Monggo. Iya. Saya. Iya. Ya, terima kasih Bu Moderator. Bu Santi, monggo Bu Santi, silakan Bu Santi. Ibadah dengan khusyuk. Ya, Bu Santi. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya untuk Ibu narasumber. Yang pertama, di Bali itu umat mayoritas itu beragama Hindu. Pertanyaan saya, setelah agama Hindu, agama apa lagi ya yang terbanyak? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kalau disimak itu menarik sekali materi yang dibawakan. Tapi yang saya inginkan, alangkah bagusnya kalau Ibu menceritakan lagi tentang umat Hindu ini kalau sudah meninggal, prosesinya seperti umat Islam begitu sampai dikebumikan atau dikuburkan itu. Kalau untuk agama Hindu itu bagaimana ya Bu ya? Terima kasih. Monggo Bu Ika silakan menjawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau enggak langsung aja Bu Ika untuk silakan menjawab Bu Ika. Bu Ika, monggo silakan Bu Ika.
Oke, terima kasih Bu Santi ya. Iya, Bu. Oke. Kalau untuk di Bali ya yang mayoritas itu adalah agama Hindu, setelah itu Islam Muslim, kemudian ada Kristen. Itu kalau di Hindunya itu kurang lebih 86%, 87% ya. Sedangkan kalau Muslimnya itu kurang lebih 10%, kemudian Kristennya itu kurang lebih 2%, Katoliknya itu 1%-an, Budanya itu 1%-an, kemudian Konghucu juga ada, aliran kepercayaan juga ada. Seperti itu Ibu untuk data agama yang bisa saya sadur terkait kepercayaan di Bali. Nah kemudian, karena ini di Bali itu ya seperti sarannya Bu Madin ya, karena di Bali itu budayanya itu sangat banyak sekali. Kemarin saya ditanya sama Bu Bulan, Bu mau ngambil tema apa gitu. Tema di Bali sebenarnya banyak banget. Nah, kalau yang tentang proses pengabenan, kalau ada orang yang meninggal, itu namanya ada prosesi pengabenan. Dan itu banyak sekali gininya juga unsur-unsur budaya yang bisa kita bahas. Mungkin nanti bisa diagendakan kembali dari PP kalau memang ada seperti apa budaya Bali itu benar-benar banyak seperti di sambutan Bu Agustina. Di wilayahnya Bu Agustina sendiri seperti ini, di wilayah saya seperti ini. Jadi kita di setiap daerah tuh punya budaya masing-masing. Jadi kalau kurang lebih mungkin saya bisa jawab sedikit untuk budaya ngaben itu. Jadi di Bali itu kalau meninggal Hindu nih ya, kalau umat Hindu ada namanya proses ngaben. Jadi mayatnya itu dibakar dengan ada upacaranya juga, ada rangkaiannya dari dibersihkan, kemudian ada banten tuh kayak sesajennya, jadi kayak offeringnya gitu, kemudian dibakar. Setelah dibakar ada prosesinya lagi, dilarung di laut seperti itu, dibawa ke laut seperti apa, itu banyak rangkaiannya juga kalau proses ngaben. Dan itu pun berbeda Bapak Ibu. Ada di satu wilayah, di wilayah Trunyan, di wilayah Trunyan di daerah Bangli itu tidak ada pembakaran mayat juga, tapi ditaruh di satu wilayah tertentu. Mungkin ini terkenal banget nih, salah satu objek wisata juga. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu tidak diaben, tidak dibakar, tapi ditaruh di satu lingkaran, di satu lingkungan, di satu wilayah yang ada pohonnya itu harum katanya, itu yang menyerap bau-bau busuk dari mayat itu, tinggal ditaruh aja mayatnya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil. Kalau di Bali itu banyak banget budaya-budaya yang bahkan di setiap satu daerah dengan daerah lain itu beda banget ininya, rangkaian-rangkaiannya. Demikian Bu Santi ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, untuk menunggu yang bertanya, Bu Ika. Ya Bu. Itu kan tadi ada ogok-ogok ya? Iya, ogok-ogok. Iya. Ada kan videonya Mbak Ika? Contohnya ogok-ogok itu bagaimana? Di YouTube banyak Bu. Iya. Ada sebenarnya itu prosesinya ya Bu ya, coba kita carikan ya. Jadi Mbak Ika lagi itu kan ada Banten ya, sesaji. Iya, Banten. Itu jenis sesajinya itu macamnya apa saja Mbak? Apa dari buah-buahan atau dari apa? Baik. Sebentar sambil saya carikan ya Bu ya. Jadi kalau Ibu nyari di YouTube ogoh-ogoh tuh ininya banyak banget. Tapi sejak yang kita udah 1 tahun ya 2 tahun terakhir ini tidak bisa melaksanakan prosesi ogoh-ogoh karena pandemi. Jadi biasanya padahal itu ditunggu biasanya sama anak-anak. Oke. Satu pertanyaan lagi Bu. Iya. Nanti biar kalian saya jawab. Ya Bu, tadi itu
Ya, makasih Bu Moderator. Tadi itu di dalam materi disampaikan bahwa tidak ada kegiatan selama 24 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Tidak ada kegiatan pembakaran. Yang ingin saya tanyakan, maksudnya itu pembakaran api besar-besar, tidak boleh memasak untuk makan atau bagaimana? Makasih Bu. Oke, baik. Gini ya, saya ke Bu yang pertanyaan Bu Fatma dulu. Banten. Nah, Banten itu jenisnya banyak banget Ibu, dan itu disesuaikan dengan jenis upacara kita. Tapi yang paling minimal yang saya pahami dari umat, jadi Banten itu bukanlah satu yang memaksa mengeluarkan uang banyak, seperti itu yang saya pahami dari kitab-kitab sucinya kami, tapi minimal adalah kami bisa mempersembahkan dengan tulus ikhlas, yaitu berupa bunga, air, dan api. Api itu dalam artian sebagai lambang, yaitu dupa. Ya, makanya kalau di Bali mungkin Bapak Ibu sering melihat ada dupa di mana gitu kan. Ya, jadi api dalam bentuknya itu adalah kami gunakan dupa, kemudian air suci sama bunga. Nah, itu paling minimal. Nah, kalau bisa lebih, yang penting tulus ikhlas, itu banyak banget Ibu jenisnya. Jadi ada boleh buah-buahan apapun yang kami miliki, misalnya pisang, kami tata seperti itu bisa, itu sudah disebut Banten juga. Atau bunga yang kami tata, itu juga disebut Banten juga Ibu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Di setiap wilayah itu juga memiliki jenis-jenis Banten yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang amati geni tadi yang pertanyaan dari Bu Santi, ya kami tidak melakukan proses memasak di hari Nyepi. Jadi sama sekali tidak sembahyang pun kami tidak menghidupkan dupa. Jadi pada hari Nyepi itu tidak menggunakan dupa, tidak melakukan proses memasak. Jadi kalau memang sebenarnya kalau sudah di level dewasa kami melakukan puasa ya, puasa. Jadi puasa seperti umat Muslim, tapi kami puasanya di hari Nyepinya itu. Tapi kalau untuk anak-anak kita sudah siapkan dari kemarin. Segala hal yang harus disiapkan untuk anak-anak seperti itu. Jadi memang tidak menyalakan api. Biasanya tidak menyalakan api baik di puasanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Iya. Jadi ada penandanya di kentongan itu dipukul di beberapa di satu desa itu dipukul kentongan. Kalau sudah pukul kentongan berarti kami sudah harus matikan lampu, sudah harus udah nggak ngidupin kompor lagi seperti itu Ibu. Nah, puasanya tadi berarti nggak makan, nggak minum sampai itu tadi Mbak 24 jam. Ya. Jadi biasanya 24 jam gitu. Tapi kan ya sebelum itulah kita sudah makan dulu sebelum kentongannya itu berbunyi. Gitu. Ya. Makasih Bu. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya bertanya boleh Bu Fatma? Ini Bu Bulan, monggo Bu Bulan. Ya, terima kasih Bu Ika penjelasannya. Ini Bu Ika kan nanti hari raya Galungan ya? Sekarang sudah hari Rebu kemarin. Oh sudah? Iya, tapi rangkaiannya itu 2 minggu. Rangkaiannya 2 minggu, bukan hari 1 hari, bukan ya? Hari rayanya sih memang hari puncaknya itu, rangkaiannya dia lama Bu, sebulan lebih sebenarnya. Tapi puncaknya itu hari Rebu kemarin, sama nanti hari Sabtu lagi tanggal 20. Ya itu kegiatannya di hari H itu, di hari besar itu apa ya? Kalau di kami kan ada sembahyang, pasti kan sembahyang ya. Terus kemudian menu makanan yang khas di hari raya gitu ya. Yang ingin saya ketahui, dan ini apa kebiasaan. Kalau di kami kan ada bagi-bagi uang tuh ya buat anak-anak kayak gitu. Nah itu ada nggak salam tempel disebutnya teh ya, itu kan apakah ada ya, serta silaturahmi tentunya ya ke orang tua, minta maaf dan sebagainya. Silakan Bu Ika. Kalau Galungan ini mungkin momennya lebih mirip kayak Lebaran ya, padahal kan kalau hari raya tahun barunya Muslim itu di Lebaran itu ya Bu ya.
Oh iya. Sama kayak Nyepi sebenarnya, tapi karena Nyepi kita lebih berdiam diri, jadi tidak terlalu kelihatan euforia pulang kampungnya, seperti itu nggak kelihatan. Padahal esok harinya sih silaturahmi. Malah di Galungan ini yang kita pulang, kayak sekarang saya ini lagi di kampung nih Bu. Saya lagi di kampung, iya, pas di kampung, jadi memang lebih euforia pulang kampungnya itu lebih berasa pada saat Galungan. Jadi kita mengunjungi apa namanya sanak saudara, saling memberikan apa kayak ya anggaplah parcel versi Bali ya, parcel versi Balinya ada. Tapi enggak kalau masalah yang kayak salam tempel yang kayak gitu tuh bukan kewajiban. Kalau memang ada misalnya dari bapak atau orang tua mau ngasih ke anaknya, ke cucunya boleh silakan. Tapi bukan hal yang wajib di kami. Tapi silaturahmi itu yang tetap. Jadi kami saling mengunjungi dan ada beberapa misalnya kalau di daerah saya di tempat tinggal saya yang di Denpasar itu kami saling mengunjunginya itu di hari Selasanya dengan membawa kayak satu nasi dengan satu makanan sayur sama lauk dikit-dikit sedikit sih dipersembahkan dulu baru diserahkan seperti itu. Sedangkan kalau di rumah saya yang di kampung ini yang kami kunjungi adalah istilahnya itu adalah keluarga yang baru memiliki anak, baru memiliki bayi baru lahir. Jadi beda-beda Bu setiap wilayah. Bukan sama nenek gitu ya? Kan biasanya sama sesepuh biasanya. Enggak, jadi itu udah beda-beda. Kalau yang di wilayah lain yang dikunjungi adalah yang baru menikah, dikunjunginya hari Kamis. Gitu. Yang baru menikah. Jadi macam-macam bentuk silaturahminya. Jadi intinya sih silaturahmi dia, tapi yang mungkin di daerah ini yang dikunjungi siapa, di daerah kayak di kampung saya ini yang dikunjungi adalah yang baru punya anak, baru punya bayi. Di daerah lain yang dikunjungi adalah yang baru menikah. Gitu. Terus ada ketupat, apa itu? Kalau ketupat pas gini biasanya disiapkan untuk anak-anak. Kalau di wilayah saya itu pas Nyepi. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa puasa penuh, belum terbiasa puasa, seperti itu kan, siapkan ketupat ada. Kalau di Galungan itu ya mohon maaf kita juga ada masih di beberapa wilayah itu kayak mengolah olahan babi seperti itu. Ya, kalau di Bali kan masih boleh. Masih non Muslim ya. Muslim gitu. Tuh yang intinya adalah apapun yang kita buat itu dipersembahkan dulu, dibawa ke pura seperti itu misalnya. Setelah itu balik lagi ke kita yang akan memakannya gitu. Iya. Jadi kayak simbolisme kita bawa ke pura, habis itu masuk ke kita lagi gitu. Iya. Ada lawat, ya. Sate. Saya mau sate lilit. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Wulan, sate lilitnya tertarik saya juga. Ya. Ini mohon Bu Rahma untuk pindahkan hostnya Bu Rahma biar yang masuk ada yang mau masuk tidak bisa ini Bu Rahma. Sudah Bu, sudah di-admit. Oh ya sudah. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, siapa? Monggo yang mau bertanya. Nah, ini ada satu saya lihat dari Pak Gede Pase Artane. Ini dari Pak Gede. Gede Pase Artane berarti rekan sesama Bali nih sebenarnya atau Hindu nih. Ya biasanya ada oknum yang memberikan sentimen buruk terhadap Nyepi. Bagaimana Ibu menanggapi berita buruk tentang Nyepi di media sosial? Nah, mungkin ini salah satunya. Salah satunya menurut saya kegiatan literasi budaya seperti ini kan kita bisa menyebarluaskan informasi-informasi budaya terkait Nyepi kepada rekan-rekan yang memang belum memahami seperti apa sih itu Nyepi seperti itu. Saya rasa program-program yang seperti ini sangat membantu untuk memberikan mengcounter statement-statement buruk terhadap suatu kegiatan atau sesuatu hal budaya di daerah lain yang belum kita ketahui seperti itu. Jadi program dari PPIG ini sangat bagus sekali tentang literasi budaya menurut saya, salah satu untuk mengcounter statement-statement buruk terhadap budaya atau istiadat yang belum kita kenal, karena nggak hanya di Bali, di wilayah-wilayah lain pun ada banyak budaya-budaya yang mungkin tidak masuk di akal kita, tapi ya itu adat istiadat yang harus kita hormati seperti itu kan.
Ya, bahkan lebih ekstrim ya. Iya, alhamdulillah. Ya, ada lagi yang bertanya. Sate lilit. Sate lilit. Ayam betutu. Sambal mata. Ini ada cek dari siapa yang dibilang sebagai simbol, sebagai bentuk sujud bakti umat kepada Tuhan. Dan mulai dari yang sederhana sampai kompleks sesuai dengan kemampuan yang didasari keikhlasan. Ini kok chat saya. Ini dari Bu Agustina. Beliau rekan kami di IGI tadi, wakil ketua IGI Bali-nya. Jadi untuk nah ini Bu, ada yang bertanya lagi Bu. Oh sudah tadi ya Bu. Nah, nih. Iya. Diusul. Ini ada yang usul Bu. Sebaiknya deh. Oh ya, mungkin nanti ada ngaben lagi ya. Ini. Ya, kalau bicara budaya Bali itu nggak bakal, kayaknya nggak habis deh. Itu juga budaya lainnya. Banyak banget. Kalau tariannya ada hubungannya nggak dengan kegiatan keagamaan? Tariannya? Iya. Tarian itu dibedakan menjadi 2 jenis biasanya, tari untuk pertunjukan dan tari untuk wali. Nah, tari untuk wali itu berarti yang untuk, tari untuk persembahan. Saya lupa istilahnya ya. Ini saya bukan, kebetulan bukan guru agama yang terlalu berkecimpung di jenis tarian kayak gitu. Jadi ada yang memang khusus untuk pertunjukan. Jadi kayak tari kecak seperti itu, legong itu kan untuk pertunjukan dia Bu. Tapi ada tari-tari yang hanya bisa ditarikan saat odalan, saat upacara. Saat upacara ada jenis-jenis tari, ada namanya tari sangyang seperti itu, ada tari banyak jenis tarian banyak. Jadi hampir di setiap kita melakukan upacara di pura, kalau memang itu ada tari-tariannya juga. Kayak mempersembahkan seperti itu. Ya, betul. Dan mungkin jenis nama tariannya tidak seperti tari-tari pertunjukan lainnya. Kayak Panyem Brahmo itu kan yang tari pertunjukan untuk kita, untuk manusia gitu kan. Kalau untuk yang di upacara tuh beda lagi nama-namanya seperti itu. Dan masih dipertahankan ya Bu? Masih. Kalau di wilayah lain kan seperti kita menyelenggarakan suatu kegiatan, upacara atau sebagainya, kadang sudah lupa ya tarian atau budaya itu di sisi. Nah, itu saya dibantu. Jadi ada 3 jenis tari katanya, tari wali, tari bebali, sama tari bali-balihan. Tari wali itu ya, jadi bali-balihan tuh yang pertunjukan lah istilahnya, wali itu yang untuk di upacara seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu. Kompak nih Bali ini. Ya, jadi kalau kami itu ada istilahnya di Banjar, ada kayak yang tadi saya bilang Banjar RT RW, yang kalau mungkin di daerah lain itu RT RW, tapi di sini Banjar adat itu sangat berperan penting untuk menjaga kelestarian adat budaya. Jadi anak-anak dari kecil misalnya udah di setiap Banjar itu sudah ada gamelannya gitu Bu. Ada gamelan untuk tempat berlatihnya anak-anak. Mereka setiap misalnya upacara yang ngambil alih itu bukan orang tua saja, anak-anaknya dilibatkan seperti itu. Jadi kami dari kecil itu sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang budaya dan agama yang perpaduannya itu jadinya paling nggak paham lah apa yang gininya. Dan juga salah satu bentuk pelestarian gitu, pelestarian yang berkelanjutan, regenerasinya seperti itu. Iya. Berarti itu rutin nggih Mbak, ada sanggarnya juga nggih? Sanggar beda, ada tetap sanggar itu banyak sekali ada di Bali, sanggar tari, sanggar untuk belajar begambel apa? Karawitan. Gamelan untuk gamelan itu tetap ada. Di Banjar pun ada. Di Banjar itu tetap ada juga gamelan gitu. Karena kan di Bali itu kalau berdasarkan penanggalan tahun Saka itu kan 6 bulan sekali kita berulang kegiatannya. Jadi upacara itu ada yang setiap setahun sekali berulang,
Ada yang 6 bulan sekali berulang. Kayak Galungan ini 6 bulan 6 bulannya itu 210 hari. 210 hari berulang kegiatannya, dan itu kan rutin jadinya, Bu. Jadi acara rutin dia. Entah gamelan, entah tari-tarian, entah ritual yang lainnya. Jadi tetap rutin. Nggak perlu lama. Cuma 210 hari lagi, udah kita lagi belajar seperti itu. Mbak Ika, itu kan ada sendra tari ya. Sendra tari itu cuma untuk pertunjukan saja di tempat wisata, atau orang punya kerja bisakah menanggap itu apa sendra tari seperti itu, Mbak? Bisa sebenarnya, bisa. Jadi tergantung gininya. Itu kan kalau kayak saya bilang tari wali sama tari bali-balihan itu bisa dilaksanakan saat upacara. Cuman tari wali itu posisinya di dalam pura biasanya, dipersembahkan di satu rangkaian ritual di upacara puranya. Sedangkan tari bali-balihan itu sama di upacara itu, tapi dia di luar, di kegiatan luar. Di kegiatan ini sebagai bentuk hiburan seperti itu boleh. Jadi tidak hanya untuk pertunjukan saja, tapi mau ditampilkan untuk menghibur yang datang ke pura itu pun boleh seperti itu, Ibu. Mbak, ini di luar ini, Mbak ya. Untuk pelajaran seni budaya, kalau di Bali berapa jam, Mbak? Kalau di sini kan SMP 3 jam pelajaran. Kalau di Bali berapa? Apa sama, Mbak? Saya kan pinter-pinter gitu loh. SMA 2 JP, Bu. Sama. Semua. 2 JP. Iya, sama ya? Sama. Bu. SMA cuma 2 JP, Bu. Dan itu pun sudah memuat semua, saya rasa. Semua seni. Jadi yang lebih berperan itu lingkungannya, Bu, sebenarnya kalau untuk pelestarian. Bukan yang di sekolah. Di sekolah itu kayak tradisinya. Ya, tradisinya itu. Karena kan tradisi itu udah kayak jadi keseharian dia. Hanya nggak harus 210 itu yang nggak di 210 itu aja kegiatan. Ada banyak kegiatan dalam 210 hari itu. Jadi ada odalan di sini, sembahyang di sini, upacara di sini, upacara di rumah ini, upacara di pura yang ini, upacara di pura yang ini. Dalam 210 hari itu berapa kali ketemunya kegiatan-kegiatan berbalut adat seperti itu. Jadi rutin. Malah kami lebih banyak belajar, atau anak-anak itu lebih banyak belajar dari lingkungan sosial jadinya. Lingkungan sosial yang melibatkan mereka dalam kegiatan adat istiadat seperti itu, dibandingkan dengan yang di bangku sekolah yang hanya 2 JP, dan itu pun harus terbagi. 2 JP itu harus sudah memuat seni lukis, seni suara, seni tari, kan banyak itu di 2 JP itu. Ya, seni rupa, seni teater, seni musik. Sama seperti orang India kali ya. Orang India anak kecil sampai orang dewasa kan nari semua. Karena dia ada di keseharian. Karena ada di lingkup agama dan istiadat. Bali itu adatnya kuat ya, Mbak ya. Kuat sekali tradisinya. Ini monggo ada yang bertanya lagi? Masih ada waktu beberapa. Itu bahasa belum, Bu Fatma? Iya. Iya. Nah, dialeknya Bu Ika. Ada itu bahasa Bali kasar, apa Bali halus gitu kan gitu ya. Contoh menyapa. Ada. Di Bali itu sebenarnya untuk tata bahasa itu ada, dan saya sendiri pun tidak menguasai, Bu, jujur. Saya mengerti apa yang diucapkan, tapi kalau sudah yang pakai yang pakem halus banget, saya agak susah juga mengeluarkan, karena itu butuh saat kita bahasa itu kan kita belajar bahasa itu akan lebih fasih itu karena kita sering menggunakan seperti itu kan. Sedangkan saya dengan lingkungan sekitar kan masih menggunakan bahasa yang setara. Jadi bahasa itu ada 3 tingkatan di Bali. Bahasa sor itu untuk ke bawah, misalnya kita ngomong untuk kayak dengan binatang seperti itu, ngomongin binatang seperti itu kan sor.
kemudian bahasa Kepare yang untuk yang sejajar, jadi saya sama temen seperti itu, sama bahasa alus singgih namanya. Oke, kayak kalau di Jawa juga hampir mirip ya seperti itu saya rasa. Tata bahasanya ada yang sor, ada yang menengah, ada yang untuk yang orang yang lebih tinggi dituakan, dihormati seperti itu. Sama mirip kita bilang inggih gitu kan, kalau di Jawa tuh ada bilang inggih, tiang gitu, kayak bilang tiang, titiang gitu, sama tiang itu saya artinya seperti itu. Jadi ada beda-beda penyebutan saya kepada rekan dengan orang yang lebih tinggi tuh kayak beda gitu, menyebut diri sendiri. Jadi ada tatanan bahasanya juga kalau di Bali. Dan kosakata nggak dikasih contoh. Apa ya Bu? Satu kalimat. Contoh. Oke, Bapak Ibu yang dari Bali tolong bantu saya. Apa ya? Kayak makan. Ini takutnya saya salah nih, karena saya juga baru belajar lagi. Kayak makan itu ada ngajeng, ada ngiyunan, ada kalau ngajeng itu kan untuk setara atau lebih tinggi, ngiyunan itu setara atau lebih tinggi seperti itu Bu. Kalau misalnya nanti kalau bilang ke anjing atau kayak binatang seperti itu bilangnya ngamah. Ngamah. Kalau kayak kita setara gitu ngajeng gitu biasanya Bu. Ada yang sama ya Bu Fatma ya, sama aja bahasa Jawa. Nggak ada yang sama ya artinya. Ada kayaknya beberapa. Ada beberapa yang sama ya, mirip-mirip. Mbak, ini coba Mbak, saya makan nasi. Bahasa Balinya apa Mbak? Titiang ngajeng. Apa Mbak? Ngajeng. Titiang ngajeng. Tiang ngajeng. Ngajeng. Tiang ngajeng. Ngajeng. Ya ngajeng. Iya, tiang ngajeng. Nasi itu ajeng atau makan? Ya ajengan. Biasanya kalau nasi itu ajengan gitu. Kayak kita ke warung, kita belum kenal dengan orangnya itu kan baru biasanya. Kalau saya sih ngomongnya, Bu, numas ajengan. Bu, saya mau beli makanan. Bu, numas ajengan. Kalau orang yang sudah kayak saya kenal, Bu, beli nasi. Segitu aja. Bu, beli nasi nih gitu. Kalau orang sudah kenal kan, Bu, beli nasi nih gitu. Itu sudah kenal biasanya. Kalau orang baru misalnya ke tempat wilayah baru, saya biasanya Bu, numas ajengan. Ajengan. Kalau di Sunda ajengan mah kiai. Jauh ya. Mbak, saya lihat di Bali itu kan kalau mau kemana ya Mbak ya, saya nggak tahu tuh, terus di atas ya kan Mbak, terus pakai kostumnya itu ini loh Mbak yang disabuk pakai selendang, itu namanya apa Mbak? Apa namanya, pakaiannya ya Bu ya, pakaian adatnya itu ya Bu ya. Oke. Kalau yang pakaian adat pun di Bali itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang pakai bunga banyak, mungkin Ibu lihat pakai bunga banyak seperti itu tuh pakai payas agung namanya. Jadi ada payas agung, ada payas madya. Jadi ada yang kalau saya biasanya kalau sembahyang aja kan, kalau biasanya ibu-ibu yang sudah menikah, sudah punya anak itu rambutnya diikat. Jadi nggak ada yang diikat kayak disanggul gitu Bu, diikat rapi. Nggak ada yang keluar rambutnya. Tapi kalau yang anak-anak muda, cewek-cewek itu boleh diikat, tapi tetap diikat juga, tapi boleh digerai. Nggak harus disanggul, nggak harus dirapi. Nah, kalau seperti Mbak Ika ini Mbak, ini kan saya tidak sedang ke pura Bu. Jadi kalau saya ke pura biasanya harus rapi kayak gini. Saya lebih nyaman sih rapi kayak gini, nggak ada kelihatan yang keluar rambutnya gitu. Isiin bunga satu gitu biar cantik. Habis itu kebaya gitu. Kebaya pakai selendang, pakai kain. Selendangnya tuh diiketin di pinggang. Itu maksudnya apa Mbak itu Mbak? Atau untuk pengindah saja atau kalau biasanya kan di sebenarnya ada gininya, ada filosofinya kayak pengekangan hawa nafsu seperti itu, makna-maknanya itu untuk kenapa diikat
dia kenapa kita ngikatnya di pinggang, pengekangan hawa nafsu, karena kita mau ke pura biar rapi seperti itu kan. Kenapa rambutnya kita nggak digerak, itu semua ada filosofinya juga. Seperti itu, Bu. Jadi kayak lebih biar kita bersih, ke pura biar rapi, karena kita kan mau gini sembahyang kan, biar bersih, rapi, sopan, mengekang hawa nafsunya kita, seperti itu. Makanya diikat pakai selendang. Itu kurang lebih. Ada lagi yang bertanya? Itu Kalau Bu, tidak ada, Bu Agustiani kayaknya angkat tangan. iya. Oh iya, Bu Iya, Bun. Agustiani. Ya, Monggo, Bu selamat sore, Agustiani. Bun. Ya, maaf ya Bu, tadi lupa. Iya, nggak apa-apa. Saya nih rajin bertanya ya. Ya, Bun, terkait dengan budaya di sini, apakah di zaman yang sekarang nih serba keterbukaan, kekastaan masih dipertahankan atau sudah mulai luntur di Bali? Kekastaan, karena kan ada kekastaan yang saya pelajari gitu di Bali. Sekarang apakah tergerus oleh modernisasi zaman ke satu, kedua, bagaimana menurut pandangan Ibu sebagai orang Bali tentang kekastaan tersebut? Terima kasih. Kalau menurut saya malah sekarang kasta itu balik ke fungsi asalnya. Jadi awalnya ada kasta itu kan untuk membedakan pekerjaan dari masyarakat Hindu Bali. Masyarakat Bali kan zaman dulu itu sebenarnya asal mulanya adanya kasta. Jadi kalau yang ada kasta Brahmana berarti dia adalah orang-orang suci. Seperti itu. Jadi dulu kasta itu dibuat berdasarkan pekerjaan. Ada kesatria atau ini dia adalah kayak penggawa kerajaan seperti itu. Mungkin ada pejabat-pejabat kerajaan. Ada sudra itu bukan kasta terendah dia sebenarnya. Dia adalah pedagang. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya dulu awalnya. Nah, oleh pihak Belanda, kasta itu dijadikan ajang adu domba saat penjajahan. Itu sebenarnya. Jadi di sana ada perubahan menurut saya, dari yang saya pahami ada perubahan bahwa kasta itu adalah kayak ada tingkatan paling rendah, paling tinggi yang kayak gitu di sana dibuat. Nah, kalau zaman sekarang karena kita sudah banyak belajar, ada literasi dari lontar-lontar awal, saya rasa balik lagi memang masih diturunkan Bu, diturunkan secara darah ya. Jadi yang namanya kalau sudah ide bagus ya udah ide bagus dah terus keturunannya itu kan nggak masalah. Cuman sekarang kita tidak lagi melihat tinggi rendahnya seseorang di Bali itu berdasarkan kasta, tapi tetap berdasarkan profesionalnya seperti itu. Iya, terima kasih Bunda. Karena agar masyarakat luas pun bisa lebih memandang lagi Bali secara luas ya, tidak lagi dengan terpaku kepada slogan-slogan penjajah bahwa kekastaan itu adalah pembagian golongan kepada kaum begitu. Sudah tidak ada tingkatan tinggi rendah. Jadi semua kasta itu sama sebenarnya, cuman kan kita lebih melihat ke profesionalismenya, profesional yang pekerjaan kita masing-masing lah, profesional kita menurut saya sekarang untuk saat ini. Iya, baik. Ya. Terima kasih. Monggo, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada. Ada link absen, Bu. Diinfokan link absen. Saya nggak bisa nge-link absen ya, nggak bisa ngirim. Ya, sebentar. Monggo, siapa yang bertanya? Ya, itu seperti pernyataan Pak Made Balik ya, kasta itu memang masih ada, tapi dalam perkembangannya fleksibel banget dia. Jadi nggak kayak dulu tuh ada yang kasta rendah kayak gitu, udah tidak ada tingkatan rendah tinggi seperti itu.
Ya, ada pertanyaan lagi. Mohon Bu Dia untuk kirimkan link presensi absensinya. Oke, sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Di kolom chat. Untuk ngirim absensinya di chat sudah ada nggih? Nggih, Bapak Ibu peserta, monggo sebelum ditutup silahkan ngisi presensi dahulu nggih. Demikian materi dari Bu Ika, Desi Budiarti yang hebat. Duh, prestasinya sangat banyak sekali, materi juga sangat bagus sekali. Sebetulnya waktunya masih kurang, Bu. Kalau seperti ini saya pengen tanya terus saja. Pengen ke sana. Ya. Ayo Bu, main kembali. Karena, ya Bu, besok kalau saya kembali Bu, saya call Bu. Siap. Bagus. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, waktu sepenuhnya saya kembalikan lagi pada Bu Rina Sugiarti, kembalikan Bu Rina, hostnya. Ya, terima kasih Ibu Fatma dan Ibu Ika Desi Budiarti yang telah memberikan materi dan kegiatan literasi pada hari ini, ya, luar biasa. Ibu Bapak guru hebat yang dimuliakan Allah, ya, pada kesempatan ini sore kita sudah berbagi, ditunggu ya di Bali ini. Luar biasa. Kapan-kapan Bu Dokter Wulan kita ke Bali? Ya, literasi, ya. Ayo, siap. Literasi wisata. Literasi wisata ya, mungkin nanti diprogramkan ke depan ya, mungkin selain literasi untuk mungkin bisa jadi kita buat kegiatannya nanti kalau sudah offline kita daringnya dari daerah tersebut langsung ya Bun. Amin, amin. Mantap. Ya, semoga teman-teman guru-guru hebat di sini mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru mengenai literasi literasi di IGI bersama IGI Bali ya. Baik, saya Rina Sugiartinesi, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin disampaikan belum tersampaikan hari ini, boleh chat ke narahubung, ada Ibu Diah ataupun langsung kepada Ibu Kabid Literasi. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bu Kabid, minggu depan kita ada kegiatan apa Bu Kabid? Insya Allah ada kegiatan kesusastraan ya, yaitu menulis haiku dan puisi tipografis, kalau tidak salah. Dan bulan depan itu menulis blog ya, bersertifikat 32 JP. Nanti akan di launching di minggu depan, insya Allah. Terima kasih untuk Ibu Ika dan Ibu Agustina ya, yang sudah menemani kita hari ini. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah mengundang. Ditunggu lagi undangannya Bu, banyak budaya baru yang bisa kita bahas lagi. Wah, mantap nih Bu Ika Desi nih. Bersama Bali penuh dengan literasi ya. Ya, baik Ibu dan Bapak, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan guru hebat yang luar biasa. Semangat. Oke, terima kasih Bu Ika. Salam literasi. Oh ya, kita foto bersama sudah ya Bu? Bu Diah. Belum Bu, foto bersama. Oh iya, kita foto bersama ya. Cuma 2 slide. Silakan dibuka Bapak Ibu. Ya, siap ya. 1, ya 2, oke, 3. Oke.
Oke, sip, mantap. Satu lagi. 1, 2, 3. Wes, mantap. Senyumnya lebar semua ya, alhamdulillah. Masih Ya, kenyang. selesai. Halo Ya, Bu terima kasih, Ulan. pamit undur diri. Iya, Bu Made. Terima kasih Belum. semuanya Oh, ya. Bu Made ada gini. Bu Made Saya ada. menyimak dari awal. Oh, Saya mengikuti dari awal. Terima kasih iya. semuanya ya, Bapak dan Terima Ibu guru kasih. Ini hebat. Bu Ketuil ini, Bu Ketuil ini. Iya. Jadi saya ini memang duta-duta literasi kami di Bali nih, Bu Agustina, Bu Ika, Desi, dan banyak yang lainnya juga. Banyak kepala sekolah yang luar biasa. Seperti tadi ya, Bapak dan Ibu, kami tunggu di Bali ya. Nah, kemarin Bu Fatma ikut kayaknya ke Bali ya, Bu Fatma ya. Siap. Itu Bu Ika hebat Bu, masuk nominator. Peserta nomino itu ada 112 ya, 120-an sekian. 117. 117 ya? Iya. Itu masuk 15 besar, luar biasa Bu Ika. Wah, luar biasa. Iya. Kita kemarin dari IGI Bali ada 2 orang. Yang satunya tidak masuk, tetapi tidak apa-apa, tetapi itu sudah memotivasi. Mudah-mudahan kita juga nanti akan mengembangkan kegiatan literasi untuk teman-teman yang ada di Bali, sehingga jangkauan kita, penghargaan dan award tidak hanya di nasional, kita juga akan mengupayakan ada di Bali. Sehingga itu, karena bagaimanapun apresiasi ini kan sangat penting ya. Saya tadi juga ditanyain, Bu Ika ini loh guru matematika. Bapak dan Ibu guru, ini Bu Ika guru matematika, bukan guru agama. Tetapi bagaimana Bu Ika itu dalam konten pembelajaran menggunakan etnomatematika, itu budaya-budaya Bali tadi itu menjadi sebuah karya yang dia bawa ke nasional kemarin. Seperti tadi Bapak dan Ibu lihat Banten, itu ada Tamiang, Cenige, gitu namanya di Bali, itu dikaitkan dengan konsep matematika. Nah, saya yakin Bapak yang lain juga mampu nanti budaya-budaya ini dikaitkan dengan pembelajaran-pembelajaran di sekolah, gitu ya. Iya. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Ika, memang di Bali itu budaya kita itu sungguh kuat karena kita ada adat, dan di Bali sudah dibangun memang ada majelis desa adat, itu MDA-nya di Bali. Makanya itulah keunikannya Bali dengan yang lainnya ya. Kita ada dua pemerintahan, satu adat, satu memang dinas. Kalau untuk yang ke pusat itu ada dinasnya gitu. Dan itu memang yang menjaga kelestarian dari budaya Bali itu ya. Satu lagi tadi Bu Ika di rangkaian Nyepi itu Bapak dan Ibu ya, ada satu lagi kegiatan yang namanya Dharma Santi. Mungkin Bapak dan Ibu sering dengar kegiatan Dharma Santi Nasional itu yang sering dibuka oleh Pak Presiden, itu adalah rangkaian dari Nyepi juga. Di mana di situ kita memupuk toleransi umat beragama. Nah, ini juga dibudayakan di sekolah-sekolah di Bali. Seperti di sekolah saya, kita memiliki kegiatan yang kebetulan tadi Pak Pase itu guru agama kami ya. Tadi memberikan, maksudnya untuk memberikan pencerahan bagaimana sih kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih memiliki opini negatif di media sosial terkait perayaan Nyepi. Itu sesungguhnya tidak ada maksud menguji, supaya itu bisa diekspos bahwa inilah salah satu cara bagaimana kita mengenalkan. Kalau saya juga di sekolah, mereka itu menilai negatif karena mereka tidak kenal, kan gitu. Nah, budaya inilah yang perlu dikembangkan. Itu ya. Jadi kalau di sekolah saya juga memiliki kegiatan Dharma Santi, itu rutin, itu adalah kita memupuk rasa toleransi, itu diikuti oleh seluruh umat beragama, baik itu yang Hindu, yang Muslim, kemudian yang Kristen. Kita di sekolah kemas dalam kegiatan namanya Sadar Nama, Bu. Sadar itu buka puasa. Jadi kalau untuk yang Muslim itu kita programkan menggunakan buka puasa bersama, kalau tidak dihalal bihalalnya dia. Itu diikuti oleh seluruh umat. Nah, kemudian kalau di setiap perayaan Nyepi itu Dharma Santi bersama. Kegiatan Dharma Santinya kita laksanakan itu juga memupuk toleransi. Kemudian
Natal bersama. Kegiatan Natal itu kita juga lakukan di sekolah perayaan Natalnya. Sehingga disinilah di sekolah itu kita membentuk toleransi, itu yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Itu salah satu contoh mungkin implementasi ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Ika. Mungkin teman-teman, saya juga banyak yang nanyain, ini ada ahli enggak nanti yang bicara? Oh tidak. Ini adalah supaya teman-teman juga melek, kita guru matematika loh. Kita punya kewajiban bagaimana mensosialisasikan budaya Bali kita kepada seluruh warga. Itu yang prinsip saya. Jadi kita berbagi di sini tidak harus ahli. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu yang ahli dan mendampingi, tentu kami akan carikan memang ahlinya yang bidang itu. Tetapi kita kan hanya untuk budaya, untuk mengenal bagaimana sih kita mengimplementasikan dan menumbuhkannya dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja sih. Ya itu Bu Ulan, sorry ya Bapak dan Ibu. Malah sengaja saya nyarinya guru Bu, biar kan kita sama kita juga ya dunia pendidikan. Tapi bagus loh Bu Ulan, saya apresiasi acara ini. Saya memang tidak full mengikuti, tapi beberapa kegiatan saya ikuti. Dulu Jawa Barat yang mengisi, kadang saya ikuti, tapi idenya luar biasa. Kali ini diangkat Bali. Jadi kebetulan memang saya pas ada kesibukan tadi, tapi saya mengisi, makanya Bu Agustina, karena teman-teman kami di IGI itu memiliki skill memang yang berbeda-beda, sehingga kita semuanya bisa berbagi itu ya Bu Ulan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, sudah sangat semangat Bu ya. Mande, pengantarnya luar biasa. Terima kasih Bu Ika, ya Bu Agustina, luar biasa hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf nyela tadi. Nggak apa-apa. Iya. Waktunya bantu.